Ryukin. Wah gila sih, zaman sekarang ikan udah pada bulet-bulet banget, Bang. Dulu aku kesini 2 tahun yang lalu, ikan masih ada yang lonjong Ada gitu. yang panjang. Ada yang, ini sekarang compact gini bodinya. Sekarang kan ada yang bahannya kayak untuk super jumbo sampai bisa 20 cm up gitu kan. Masih rata-rata panjang-panjang itu bahannya. Oh. Nggak mungkin kecil tuh montok, bulet, nggak mungkin. Oh, justru kalau panjang dia bisa gede. Bisa gede. Kalau Tergantung kita treatment dianya juga ikan tersebut. Wow. Kalau kayak gini-gini bisa gede nggak, Bang? Masih bisa up lagi. Masih? Ya Ini kayak kayak ini manfish aja kayak gini kan masih bisa gede banget kan tuh. Oh iya, manfish aja gede banget ini. Itu lokal loh, Masa? bukan altum. Masa sih? Ini lokal. Manfishnya lokal ini. Gendut banget perutnya. Wow, gila sih ini kualitasnya luar biasa. Nah, ini palut buat apa, Bang? Ini Kenapa gede banget? Untuk grooming sih sebenarnya sih. Grooming. Oh, berarti Iya. ini ikan kontes. Niatnya. Niatnya. Dikontesin. Tapi kan sekarang masih belum terlalu fokus di kontes lagi kan. Oke. Ini palut berapa gede nih, Bang? Kurang lebih ini 5 meter ada ya. 5 meter. Wow. 5 ada lah. Sumpah ini gede banget. Isinya cuma goldfish doang nih. Wow. Bang, kalau ikan Mas Koki di tempat kayak begini gedenya di palut 5 meter, Ya. dia bisa segede apa maksimal? Untuk jenis apa? Oranda misalkan. Orandanya oranda apa? Long tail apa short tail? Kayak gini? Itu short tail. Short tail. Oranda short. Gede banget ini kaliko nih. Ini kaliko yang ini sekarang udah hampir 20-an lebih mungkin. 20 cm. Lebih mungkin. Wow. Yang besar ini ya? Oranda long tail bisa berapa? Mungkin 25 up ya. 25 cm. Dan itu kalau ditaruh di akuarium kecil susah ya segede gitu. Susah pasti. Ya karena kan dari tekanan air pun berbeda dong pasti. Iya. Dari volumenya yang volume kecil sampai yang volume besar. Nih, kalau misalkan segede gini bisa diisi berapa ikan, Bang? Wah, 100? banyak ya. 500? Tapi kalau untuk bener-bener ikan show ya nggak banyak sih. Oh, Tapi idealnya? Idealnya paling kayak gini. Nah, size-nya ini mau taruh ukuran berapa gitu. Misalkan Contoh, ukuran 20 cm, tapi saya maunya ntar jadi super jumbo semua. 20 cm ya paling kalau enaknya ya idealnya ya. 15 ekor masih enak ya. 15 ekor? Masih enak. Di tank 5 meter? Masih enak. 15-20 ekor masih enak. Wah, ini mah namanya makan tempat ya, udah kayak kos-kosan ditaruh 15 ikan doang. Audrey King of the Jungle. Guys, hari ini gua akan rebak eksportir ikan Mas Koki ya, ikan goldfish yang lucu-lucu kalian sering lihat ini. Ternyata Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia. Nah, hari ini gua akan rebak eksportirnya nih. Salah satu juga yang terbesar di Indonesia. Gila, di sini tiap bulan bisa menghasilkan puluhan ribu ekor ikan Mas Koki untuk diekspor ke luar negeri, baik ke Jepang, ke Cina, ke Australia, bahkan sampai ke Eropa. Nah, kualitas dari Mas Koki yang orang Indonesia produksi ini bener-bener udah luar biasa banget sekarang. Hari ini gue pengen lihat standar wujud Mas Koki yang paling jos tahun 2025 kayak gimana sih bentuknya. Apakah yang lonjong-lonjong, atau yang bulet-bulet, atau yang berotot-berotot, atau yang mukanya gemoy. Nah, hari ini kita akan lihat nih. Sekaligus kita akan juga belajar gimana sih caranya menaruh atau merawat ikan koki, membesarkan ikan koki sebelum diekspor. Namanya kualitas ekspor artinya kualitas yang orang-orang luar negeri suka. Berarti harus yang bagus-bagus, guys. Kita mau lihat ini ada 100 lebih tank dan kolam yang berisi ribuan, puluhan ribu ekor Mas Koki dengan berbagai jenis. Yuk kita gerbak Limas Goldfish Farm. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja, guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Audrey King of the Jungle, guys. Gue lagi ada di farm tempat budidaya ikan hias Mas Koki. Ini terbesar se-Indo harusnya ya. Dari dulu sini eksportir yang paling terpercaya dan pembuat standar-standar ikan lokal Indonesia tuh selalu naik. Wah, ownernya sebenarnya sahabat baik gua, tapi hari ini dia nggak ada. Kita mau ketemu sama salah satu orang yang in charge di sini dan lihat ikan-ikan zaman sekarang kayak apa ya. Sekarang ada berapa tank, kita mau lihat dulu, kayak banyak banget ikannya, puluhan ribu. Let's go, guys, kita ada di Limas Inti Makmur. Waduh, Limas Goldfish pokoknya, mantap, let's go.
Waduh, halo Bang Alif. Akhirnya aku main lagi ke sini nih. Wih, gila. Limas Gold Fish Farm. Sekarang namanya itu bukan sih? Iya, betul itu. Masih sama ya? Masih sama. Gila, ini sekarang di sini berapa tank, berapa ikan, berapa kolam? Kalau November banyak kan bisa dilihat sendiri lah. Iya, fibernya banyak ya, ratusan ya? Kurang lebihnya. Oh iya. Terus ikannya berapa ribu? Berapa juta? Kalau ikan sih ya puluhan ribu juga. Puluhan ribu. Wih, jadi nambah terus tiap hari ya? Nambah terus. Nambah terus tiap hari? Kolam kosong masuk barang lagi, kolam kosong masuk barang lagi. Wih, ikannya tuh diternak sendiri di sini apa kirim dari mana? Oh, jadi ada tempat breednya lagi. Oh, ada tempat breed lain lagi. Jadi di sini penampungan untuk Penampungan untuk ekspor. ekspor. Untuk pengiriman. Sebulan bisa ekspor berapa ribu ikan? Per jenisnya atau kuantiti semua? Semua kira-kira. Kurang lebihnya ya puluhan ribu lah. 10.000? Lebih. 20.000? Lebih mas. 30.000? Lebih mas. Gila, 30.000 nih, ini satunya kayak begini, satu. Wah, ini isinya oranda semua ini. Ini oranda, oranda red red. Oranda red white, Kurang lebih ukurannya 6 sampai 7 cm. 6 sampai 7 cm. Ini fungsinya buat ekspor. Iya, Semua. ekspor semua. Nggak ada yang buat pasar ikan sini nggak ada. Ada, tapi yang istilahnya yang grade-nya dibawa dia untuk ekspor. Oh, kalau ekspor di atasnya Di ya. atasnya. Gila. Ini sampai kontes-kontes juga ada ya di dalamnya. Kontes untuk sekarang sih ada tapi nggak banyak. Oh, ini lebih banyak berarti untuk pet ya. Lihat ini guys. Ini kalau kayak gini-gini harganya berapa nih bang? Kalau diekspor? Sama lah, nggak gitu Sama. beda jauh sama lokal. Berapa? Goceng? Lebih lah masih. 7.000. Seenggaknya nggak beda jauh sama lokal. Nggak beda jauh sama lokal. Misalkan di lokal 5.000 dia paling 7.000 atau Oh berapa iya, gitu. 5 sampai 7.000 gitu ya. Tuh, ini kayak gini nih guys. Tapi ini isinya ada berapa bang satu tank begini? Ini kurang lebih ya, Ah. 500-an ada lah. 500. Gila, per tank ada 500. Bisa ada yang lebih juga kan? Bisa ada yang lebih juga. Wow. Ini ada lagi. Jadi ini cuma penampungan aja berarti bang ya? Atau pembesaran di sini juga enggak? Enggak, beda. Tempat breed, tempat pembesaran, Beda lagi? semua. Ada tempat lagi. Ini cuma Beda penampungan untuk ekspor aja berarti. Ya, betul. Wow. Masih yang terbesar kan ini di Indonesia bang? Masih ya kayaknya ya harusnya ya. Lihat itu. Ini jadi semua ada isinya red white. Kalau ini campur ya? Campur. Buset, sapu-sapunya aja kalah gede dong. Kan nggak kemakan tuh sama sapu-sapu bang? Enggak. Enggak ya? Aman. Aman, wih keren banget. Ini baru di depan, yuk kita masuk yuk. Gila, berarti ini Limas Goldfish ini dari tahun berapa sih bang? Kalau Apal nggak? enggak, kalau misalnya dari Kodani dari 2000-an lah. Oh dari dari tahun 2000-an? 2000-an. Berarti udah 20 tahunan ya? 20 tahunan lebih. Gila, sampai jadi kayak begini. Wah kalau ini mah udah bagus-bagus ini. Wih, coba kita lihat ini rancu semua. Wow, gila ini cakep banget. Ini buat ekspor juga? Sebagian ada yang buat ekspor juga, karena bisa buat lokal juga. Oh ini bisa campur, buat lokal juga. Wow. Zaman sekarang nih ya, Mas Koki yang dicari sama penggiat ikan hias tuh yang kayak gimana sih bang? Ya artisnya sih paling banyak orang cari ya, oranda sama rancu. Oranda sama rancu sekarang? Iya. Ryukin malah nggak? Ryukin ada juga. Tapi paling rame yang oranda rancu? dominannya oranda rancu, oranda rancu ryukin. Oh 3 itu tetap Iya. ya? Tapi rancu kayaknya lagi naik daun banget nih ya? Pasti kalau nggak rancu ya oranda, ya bolak-balik gitu. aja Bolak-balik sih. kalau nggak rancu oranda. Nggak depan oranda. Tapi ini bang rancunya bagus ini bang. Ini mau kayak bisa calon-calon kontes punya ya? Hampir sama, tapi pasti ada minusnya lah dikit. Nggak Ja- perfect banget gitu. Zaman sekarang rancunya kok bulat-bulat gini sih bang? Kayaknya zaman gua dulu nggak gini-gini banget. Ini padat-padat banget tuh lihat. Wih. Wow, lihat ini. Ini mau bisa kontes bang. Kalau kontes bisa, tapi untuk menang ya nggak mungkin. Ini nggak mungkin menang. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin Karena ya? spesifikasinya beda banget. Oke. Apa bedanya bang? Dari contoh dari kayak dia punya kurva kayak gini kan, kurva sudut-sudut ekornya gitu. Oh ini udah skala sortir berarti. Oh, udah skala sortir. Tapi tetap bagus ya. Tetap keren. Kalau di sini harganya kisaran berapa? Kalau kayak gini untuk lokal ya paling penghobis ya. Untuk yang besar-besar gini yang range paling di 800 soalnya. 800 ribuan. 800 ribuan. Segini 800 ribuan guys. Wow, tapi ini sih bentuknya udah bagus-bagus banget ya. Tapi udah bener-bener bulat kenceng ya. Iya, udah bulat, udah kenceng. Ini umur berapa bulan bang? Kurang lebih kalau tempat pembesaran sekitar 4 bulanan lah. 4 bulan? 4 bulanan. Ini 4 bulan segini gini? Kalau sama dari waktu dia nelur itu dihitung waktu pas telurnya itu sekitar 5 bulanan. Sekitar 5 bulan dari pas nelor. Iya. Tapi kalau waktu tebar bibit ya 4 bulan.
Nih, orang kan pada pasti nanya ya, ini kan tempat ekspor terbesar bang di Indonesia. Emang boleh orang beli satu? Ya nggak apa-apa kalau untuk hobis. Oh boleh? Boleh, nggak apa-apa. Oh boleh guys, bisa beli satuan juga boleh. Ternyata gila, keren banget. Nih, sebelahnya. Oh ini apa ini bang? Panda. Panda dan tricolor itu. Panda dan tricolor, oranda ini. Balik lagi. Oh banyak banget ini. Keren ya. Nih kalau mau piara goldfish, tanknya harus kayak gini nih. Ini baru pemandangan sampai tuer gak? Sampai tua ya. Sampai tuir-tuir bisa gode-gode ya. Oh sini. Wow. Tapi berarti ini ternakan limas farm sendiri? Ternakan sendiri. Semuanya? Semua. Wow. Ya mungkin ada beberapa jenis yang agak susah ya baru kita cari perlahan. Atau misalkan jenis yang kayak misalnya kayak contoh kayak mata balon. Kalau yang unik-unik ya? Yang unik-unik. Jadi Mata kan balon. nggak semuanya itu juga. Buffalo yang aneh-aneh gitu ya? Ya, kadang juga kadang kalau yang benar-benar susah kita coba ternak sendiri juga gitu. Oh ada juga Ada yang ternak juga. sendiri. Wow. Tapi ini yang banyak permintaan pasar ya, Panda. Ya. Ini banyak permintaan pasarnya. Oke, kita ke arah mana bang? Dari sini? Ke belakang Bebas. dulu? Ke belakang dulu kali ya? Kita lihat kolamnya dulu ya. Boleh. Oh gila. Gila. Ini dulu aku kesini belum gini nih. Wah gila, ini keren banget tanknya. Wow, ini campur ya. Ada panda berapa bang harganya panda? Kalau untuk lokal kayak gini sekitar di 35-45 ribuan per ekor 35 sampai 45 ribu. Yang panda-panda gini ya. Ya. Oh, ini rancunya cakep banget. Wow. Nih, tadi tuh nggak pakai lampu, ini pakai lampu. Beda ya, bentuknya bagus. Nah, ini ada tricolor juga Ini udah kena ini lampu, juga. udah kena lampu kanister. Wah, iya pakai lampu kanister. Terus ini udah di frame bagus banget ya, fibernya. Jadi tempat ini juga produksi fiber juga ya bang ya. Betul. Tempat aku sudah pakai tapi buat toman, bukan buat ginian. Nih, keren banget. Itu keranjang buat apa bang? Oh, tempat makan ya. Oh, Jadi kirain buat belanja. nggak berserakan di bawah kok. Oh gitu ya. Kira buat belanja ngambil ikan taruh situ enggak ya? Nggak beda lagi keranjangnya itu. Ini tricolor juga. Tricolor. Panda tricolor. Enggak Enggak, ya? ini tricolor. Tricolor biasa. Lucu banget ini ada yang ada red capnya kayak gini, tapi ada hitamnya. Wow. Berapa tadi bang? 80.000. Harga? Mahalan. 35 sampai 45 ribu. 35 sampai 45.000. Untuk size ini. Size-nya segini. Tapi memang kalau Mas Koki ini semakin gede semakin mahal ya bang ya. Betul. Semakin gede semakin mahal dan semakin bagus bentuknya semakin mahal. Wow, tuh juga ada oranda yang gede tuh. Keren. Coba kita ke arah ininya nih, kolamnya. Nah ini kalau kolam buat apa bang di sini? Kolam ya kurang lebih hampir sama seperti fiber. Cuma bedanya kalau kolam ini manual, nggak ada sistem gitu. Kalau fiber kan udah ada sistem semua. Udah ada filternya. Filtrasinya lebih aman dan lebih proper lah Ya, jatuhnya gitu kan. Lebih proper ya. Ikan mungkin lebih seneng kalau di dalam Fiber atau di- palut gitu. Palut, ini palut nih. Kolam beton. Nah ini ada ryukinnya nih. Ini ada ryukin. Ada ryukin. Wah gila sih zaman sekarang ikan udah pada bulet-bulet banget bang. Dulu aku kesini 2 tahun yang lalu, ikan masih ada yang lonjong. Ada gitu. yang panjang. Ada yang, ini sekarang compact gini bodinya. Sekarang kan ada yang bahannya kayak bentuk super jumbo sampai bisa 20 cm up gitu kan. Masih rata-rata panjang-panjang itu bahannya. Oh. Nggak mungkin kecil tuh montok, bulet nggak mungkin. Oh, justru kalau panjang dia bisa gede. Bisa gede. Kalau Tergantung kita treatment dianya juga ikan tersebut. Wow. Kalau kayak gini-gini bisa gede nggak bang? Masih bisa up lagi. Masih? Ya Ini kayak kayak main gini fish aja kayak gini kan masih bisa gede banget kan tuh. Oh iya, main fish aja gede banget ini. Itu lokal loh, Masa? bukan Altum. Masa sih? Ini lokal. Main fish lokal ini. Gendut banget perutnya. Wow, gila sih ini kualitasnya luar biasa. Nih, ini oranda begini masih bisa gede lagi. Ini ada yang lonjong nih, yang kayak gini lonjong masih bisa gede lagi. Masih bisa gede. Tapi kalau yang udah bulat gitu ya bisa besar tapi agak lama. Agak lama. Dia besar ke bawah. Besarnya ke bawah. Ke bawah. Besarnya ke bawah. Bulet ya. Nih, yang kayak gini. Kalau udah segede-gede gini berapa duit, Bang? Kalau kayak gini kan jatuhnya kan dia kayak fancy high quality. Ya kurang lebih sama hampir sama itu lah pokoknya di atas 500 di bawah 1 jutaan. Oh, di bawah sejutaan ya. Di atas 500, di bawah 1 juta ya. Keren banget. Wow. Ini campur. Ada ryukin, ada oranda, ada rancu kecil-kecil. Waduh. Mantap. Ini jadi nggak beda ya, campur aduk aja Bang di sini. Campur aduk. Nggak apa-apa. Kalau misal satu tempat gitu makan tempatnya banyak banget. Oh gitu. Tapi mereka nggak perlu dipisahin kayak oranda sama Oh, rancu. ada beberapa jenis yang harus dipisahin. Ada. Contohnya? Contohnya kayak misal kayak mutiara. Nah, itu nggak boleh digabung. Oke. Atau mutiara rusak. Oh, mutiaranya bisa rusak. Lebih enak kayak satu jenis dia gitu. Lebih bagus begitu. Tapi Iya. kalau sekedar oranda, rancu, Aman ya. nggak apa-apa. Bisa digabung. Kita mau lihat kolamnya nih. Woi.
Kita mau lihat kolamnya nih guys. Wah, ini kalau yang di kolam berarti ini kan ada filternya juga bang. Iya. Fungsinya apa bedanya? Kenapa nggak ditaruh di palut juga? Pool tempatnya. Pool tempatnya. Oh, kalau mereka kenapa nggak ditaruh di kolam aja? Bukannya lebih cepet gede? Di kolam gimana tuh? Ini misalkan mereka tuh yang di depan yang kayak tricolor ditaruh di kolam, bukannya mereka lebih cepet gede? Lebih cepet gede kan lebih cepet dapat duit. Enggak dong, kan beda dong. Apa Cara bedanya? kerjanya kolam yang ini untuk apa dan filter itu buat fiber yang di situ untuk apa gitu. Kolam ini untuk apa bang? Kolam ini jadi misalkan ada ikan yang udah siap ya kan, kita pisahkan semua, kita gantung di sini. Gantung itu kita udah pisahkan semua ya. Jadi barang yang udah siap kirim udah dipisahkan pilah-pilah. Gitu. Jadi ibarat ini apa ya, wadah. Untuk mau dikirim? Ya. Oh, jadi kalau ini habis Ikan yang udah barang siap ready, taruh, baru packing. packing kirim ke kemana aja sih bang ngirimnya? Ekspornya? Ekspor Asia Eropa. Asia dan Eropa. Paling rame negara mana bang? Paling rame sih Australia. Australia. Sebenarnya semua juga rame. Oke. Kayak mana? Kalau Asia mana? Korea, Jepang, Cina? Asia, Jepang. Jepang. Wow. Jadi Indonesia ini sebenarnya salah satu yang paling banyak ya produksi ikan mas. Banyak. Betul ya? Setelah mana itu? Cina. Cina. Wah. Jadi Indonesia ini salah satu yang paling top juga. Salah satunya dari tempat ini nih banyak banget isinya. Ternyata nggak cuma di Indonesia, sampai orang-orang bule yang orang luar negeri, Cina, Jepang itu suka banget. Tapi mereka kesulitan untuk memproduksi karena mungkin di daerah mereka di luar negeri iklimnya nggak sesehat di Indonesia. Indonesia ini diberkati dengan cuaca dan iklim yang memadai banget buat ikan mas koki. Sehingga mereka itu berkembang biaknya jauh lebih cepat, sekaligus peternak dan petani di sini punya skill yang luar biasa bikin kualitas ikan mas koki ini bagus. Makanya Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia kayaknya sih, kalau nggak yang kedua, ketiga. Keren. Kalau ini campur-campur nih dalam sini nih. Campur. Jadi kayak misal contoh ada ikan yang udah siap kirim gitu, ikannya lebih atau gimana gitu, ada yang kurang ya taruh sini aja. Taruh sini. Kayak itu udah siap kirim berarti bang? Yang itu ya contoh yang mau ikan untuk siap dikirim. Oke. Tinggal packing karantina gitu. Wah, itu ada di situ tuh guys. Mantap. Nih sebelahnya. Tapi sebenarnya kolam ini kan bisa dibuat breeding juga ya bang? Bisa. Untuk breeding. Cuman udah nggak breeding di sini. Enggak, jadi udah dibedakan tempatnya lagi. Saking gedenya ya ini ya, perusahaan ini udah mantap sekali. Tuh, woi rame banget. Ini juga nih rame banget. Sebenarnya lebih cepet gede di mana sih bang? Di kolam begini? Apa di palut kayak begitu yang gede banget itu? Lebih enak di palut. Masa? Kerjanya pun lebih efisien. Nggak capek juga. Nggak Gitu. capek? Nggak capek. Siapa yang nggak capek? Kitanya? Kitanya nggak terlalu capek. Oh, karena nggak usah ganti air? Contoh kayak ganti air pun lama ya. Oh. Paling kita hanya tambah air gitu. Tambah air, karena debit airnya gede gitu. Debit air besar, dan juga kan tergantung kita dari grooming ikannya, dari size ukurannya berapa gitu kan. Katanya nggak boleh langsung taruh di gede bang. Ikan sepoyongan mau kebalik-balik gitu, enggak? Nah, tergantung juga dari genetik ikannya tersebut. Oh gitu? Beda-beda gitu. Tuh kita taunya dari mana bang? Dari genetik itu. Pertama dari produk ikannya tersebut. Jadi dia udah biasa belum indukannya di dalam Bukan dari gitu? indukannya. Hah? Jadi dari ikannya ini loh. Jadi kan nggak ketahuan bang. Kan ini misalkan saya punya palut gede nih. Ya. Saya mau masukin nih, tapi ikan kecil bisa nggak? Size-nya itu kecilnya size berapa gitu. 10 cm gitu? 10 cm aman. Oh bisa? Bisa. Yang nggak aman? Yang nggak aman tuh istilahnya di bawah 7 cm. Oh di bawah 7 cm, jangan ditaruh segede gitu. Untuk hidup pasti hidup. Tapi untuk kalau misalnya untuk bodinya mau bagus mau gimana, ya itu agak sulit ditebak. Berarti caranya kayak di sini ya, pakai fiber yang kecil dulu. Jadi step by step gitu loh. Step by step guys. Mungkin pakai akuarium yang agak gede dulu pertama, Ya. terus ganti ke fiber. Fiber, next step agak besar lagi, Next baru stepnya. ke meganya. Baru ke megatank tuh di situ. Buset, ini megatank gede banget. Nih ini kolam aja di sini udah gede-gede tahu. Coba lihat nih. Wih. Wah, kok ini bisa merah begini Bang warnanya, Bang? Merah gini ya pertama dari airnya kan udah tua. Nah, ini Masa? busa gini karena dia kalau kolam gini nggak enaknya itu kayak gini, Bebusa. berbusa karena kepanasan. Wow. Tapi ini ikan ini dasarnya bisa merah banget, Bang. Ya karena dari Nggak ada lampu loh ini. airnya juga sih. Air genetik tuh ngaruh banget. Wow. Warna, ke pattern warnanya ya. Gila, ini bener-bener merah loh. Merah cabai sih bisa dibilang ya. Merah Kalau cabai kena ya? lampu ya lebih jreng lagi sih dia. Kalau kena lampu yang jahat-jahat itu bisa merah banget ini. Paten. Wah, keren. Sekarang genetik merah udah begini, guys. Kalau di Indonesia ini udah keren banget. Kalau dulu lebih banyak orange sih. Iya, dulu lebih oranye-oranye kuning kan. Sekarang udah merah banget. Even kecil-kecilnya aja udah merah loh. Wow, ini kayak yang ini nih.
Mana ya? Ini kayak gini nih. Wih. Udah terlihat ya, jos merahnya. Nah, di tengah-tengah farm ini terdiri dari berbagai macam fasilitas air. Mulai dari bak fiber yang dikasih kaca. Ada juga kolam-kolam ya untuk penampungan yang siap ekspor. Ada juga pembesaran untuk kontes. Owner dari tempat ini, Kodani Limas ya, membentuk sebuah megatank yang gede banget di tengah-tengah. Size-nya 5 meter lebih kali mungkin 2 meter, 3 meteran. Jadi ini size megatank yang super jumbo, tapi diisiinnya hanya ikan mas koki. Nah, kita mau tanya nih, gimana caranya kita membesarkan ikan mas koki yang bagus ya, supaya bisa dibuat kontes, tapi pakai fasilitas megatank ini. Caranya gimana sih? Berapa populasinya? Nah, ini palut buat apa, Bang? Ini Kenapa gede banget? Untuk grooming sih sebenarnya sih. Grooming? Oh, berarti ini ikan kontes? Niatnya Niatnya. dikontesin? Tapi kan sekarang masih belum terlalu fokus di kontes lagi kan. Oke. Ini palut berapa gede nih, Bang? Kurang lebih ini 5 meter ada ya. 5 meter? Wow. 5 ada lah. Sumpah ini gede banget. Isinya cuma goldfish doang nih. Wow. Bang, kalau ikan mas koki di tempat kayak begini gedenya di palut 5 meter, Ya. dia bisa segede apa maksimal? Untuk jenis apa? Oranda misalkan. Orandanya oranda apa? Long tail apa short tail? Oh, kayak gini? Itu short tail. Short tail. Oranda short. Gede banget ini kaliko nih. Ini kaliko yang ini sekarang udah hampir 20-an lebih mungkin. 20 cm. Lebih mungkin. Wow. Yang besar ini ya. Oranda long tail bisa berapa? Mungkin 25 up ya. 25 cm. Dan itu kalau ditaruh di akuarium kecil susah ya bos gitu-gitu. Susah pasti. Ya karena kan dari tekanan air pun berbeda dong pasti. Iya. Dari volumenya yang volume kecil sampai yang volume besar. Nih, kalau misalkan segede gini bisa diisi berapa ikan, Bang? Wah, 100? banyak ya. 500? Tapi kalau untuk bener-bener ikan show ya nggak banyak sih. Oh, Tapi idealnya? Idealnya paling kayak gini. Nah, size-nya ini mau taruh ukuran berapa gitu. Misalkan ukuran 20 cm, tapi saya maunya ntar jadi super jumbo semua. 20 cm ya paling kalau enaknya ya idealnya ya. 15 ekor masih enak ya. 15 ekor? Masih enak. Di tank 5 meter? Masih enak. 15-20 ekor masih enak. Wah. Ini mah namanya makan tempat. Udah kayak kos-kosan ditaruh 15 ikan doang. Oke, itu caranya yang bener biar menang di kontes gitu ya. Biar dapat body super jumbo dan bagus. Dan makannya pun kan terkontrol kalau kayak gitu kan. Betul. Kalau terlalu padat lagi kan malah dia Berebut makannya. Wow, ini tapi tanknya bagus banget ini. Jadi Limas ini memang satu masternya juga di bidang per tank-tank gede gini ya. Jadi ini lihat, wow, ikan jadi bagus-bagus banget kayak Rukin ini bagus loh. Tuh, weh. Malah itu kalau itu udah terlalu over body. Masa? Terlalu gemuk. Oh, kegendutan malah. Kegendutan malah. Ya, buat gue yang gendut bagus sih. Lucu, Tapi gitu. sebenarnya nggak gitu ya. Nih, Oranda ini bagus sih, short tail nih. Bodinya lebih apa ya? Dilihatnya lebih balance juga. Balance itu, compact, enak. Perut agak gede juga tapi sih. Tapi masih setengah badannya masih dapat lah. Nih, Oranda ini cakep nih yang belakang. Yang kuning. Woi, mantap. Ini nggak ada yang bisa ikut kontes di sini, Bang, yang ini. Bodinya masih belum maksimal banget. Belum maksimal bahkan ya. Nih kalau istilahnya kalau itu kalau belum mateng banget lah. Belum mateng banget. Kita ngomong ikan 20 cm up, misalkan 20, yang tadi deh 20 cm, yang Oranda tuh kaliko. Dijual ke luar negeri berapa, Bang? Pak, kalau itu kurang tahu deh itu. Hah? Belum, kalau itu kurang tahu. Oh, itu susah ya? Kurang tahu. Yang jelas gitu. jutaan, puluhan juta mungkin ya? Gila, keren banget ini. Wow. Nih, ada palut gede juga di sini. Coba kita lanjut lagi ya, Bang. Kita lihat lagi di sini ada apa ini. Jadi ini kolam penampungan semua. Sekarang kalau ikan kecil-kecil gini, orang luar doyan juga? Ada juga, Mas. Oh iya? Ada juga. Kalau kecil-kecil gini apa nggak mati, Bang, dikirim? Enggak. Aman Kan ya? tergantung treatment kitanya, karantina kita kayak gimananya gitu loh. Ini kecil-kecil banget kan? Kayak ikan-ikan berapa sih? Goceng lah ya? Kayak ikan ya gocengan lah. Ikan gocengan kalau di depan sekolahan tuh. Nah, tuh. Ada bisa lebih kecil lagi nggak, Bang, kirim ke? Ada. Hah? Paling size kecil ini sekarang lagi ready di sini ya. 3 cm? Nggak ada 3 cm. Jadi? Ini aja sekitar 6 sentian. Oh, 6 cm ini? Oh, Mungkin paling kecil kayak gini di 5 sentian lah. 5 cm? Kecil ya sini ya. Ini nih. 5 cm berarti udah bisa siap kirim ya? Ya. Tuh, siapa tahu kalian ada yang tertarik untuk ekspor, nah itu minimal 5 cm ya, Bang? 5 cm. Kalau untuk lokal juga ada juga. Tapi kan kalau 5 cm atau gitu kan per 100 atau berapa Oh, gitu. partai. Ambilnya partai, jadi nggak bisa satuan. Kecuali yang kayak di depan tadi bisa satuan. Partai juga bisa.
Tapi Oh, depan jarang. juga. Tapi jarang yang kayak gitu. Jarang partai? Jarang. Oh, malah banyak kan satuan. Satuan malah. Kalau yang gede gitu jarang banget. Luar negeri malah satuan. Enggak, kalau luar negeri juga ada yang partai. Itu maksudnya tuh untuk di lokal. Oh, lokal. Biasanya beli satu-satu ya. Kayak tadi kalian tuh lihat nih, suka yang ini bisa milih langsung. Wow. Ini bahkan nih, tank ini ada ke sampingnya ya. Hebat tuh, bener. Ada kaca sampingnya juga ini. Keren. Luar biasa ya. Oke, di sana masih banyak banget tanknya. Yuk kita jalan ke arah sana ya. Wow, buset ini banyak banget tuh, lihat. Box styrofoam aja sampai punya warung sendiri. Buat boxnya doang. Keren. Oke, kita ke sebelah sana ya. Ini di sebelah sini bedanya apa, Bang? Yang sebelah sana sama sini? Sebelah sana lebih dominan ke sistem semua sih, ke filter semua. Filter semua. Iya. Wah, ini top. Ada ini. beberapa yang masih manual tapi nggak banyak kolamnya gitu. Oke. Ini udah ke sistem semua. Wow, ini nih. Wih, di. 5 sentian. 5 sentian. Wow. Ini orang luar negeri ada yang beli kayak gini nih? Ada, tergantung pesanan mereka juga. Jadi kan kita silakan kita apa ya? Membuat pesanan mereka tuh ada lah pokoknya barang pesanan mereka. Pokoknya mereka mintanya apa ada Ya. ready. Mereka mintanya apa ada ready. Emang ada yang minta ikan sepat tuh itu? Oh, bukan sepat itu. Itu apa sih, Bang? Gapi apa namanya itu ya? Gapi. Gapi. Gapi gede banget. Oh iya lagi. Woi. Gapi-gapi yang apa ya? Yang kalau dulu kebanyakan di sawah kayak gitu kan. Masa Sekarang sih? kan udah nggak ada. Oh. Nih aku baru pertama lihat nih gapi kayak gini. Wih, lihat nih. Wih, gede banget gapinya. Nah, ini yang saya lebih kasar yang bawah ini. Waduh, ini gapi gede banget. Gelo segede telunjuk anjir gapinya. Tuh. Ini kayak cupang giant gedenya. Wow. Dijual juga, Bang, inian. Dijual juga beginian. Oh, itu untuk ini. Piaraan. Piaraan. Oh, piaraan senang-senang ya, tapi emang bagus ini. Keren. Oke, ada lagi. Coba kita lihat ini yang kecil-kecil. Ini apa nih, Bang? Oh, ini barang yang udah disiapkan untuk kiriman jadi dipisahkan gitu. Oh, Nah, ini udah siap dikirim udah ada nih. listnya semua. Wih. Keren. Nih, kalau keluar yang begini modelannya berapa duit, Bang? Kurang lebihnya ya apa ya ini ya? Lupa harganya, Bang. Aku nggak hafal soalnya aku di bagian breeding. Oke. Tuh, wow. Nih, yang bawah juga ada lagi nih. Mantep. Keren banget. Sebelahnya, black juga ada, black. Ini black telescope. Black telescope. Atau Wow. bahasa di Indonesia biasa sering orang bilang lowo. Lowo. Ini laku juga di luar, Bang. Ada aja permintaannya. Oh gitu. Harganya berapa ini kira-kira? Yang untuk di luar atau di lokal? Di lokal deh. Di lokal ya paling sekitar 3.000, Oh, 3.000-an. 5.000. Tuh, segitu guys harganya. Mantep banget. Ada juga ini. Sebelahnya. Ya ini Ryukin Kaliko. Oh, ini kaliko nih. Ryukin semua. Oh, Ryukin masih kecil gini ya. Lucu banget warnanya guys, tuh lihat. Mantep. Bagus ya warnanya, keren. Tuh, hasil ternakan kita sendiri loh. Udah bagus-bagus gini bentuknya. Ini bisa milih buat kontes nggak, Bang, kalau dari segini? Udah beda, karena untuk kontes dan untuk kiriman itu beda. Genetiknya dibedakan. Oh gitu. Dibedakan semua genetiknya. Kenapa nggak ngirim ke luar negeri yang buat kontes aja, Bang? Kan lebih mahal. Gimana ya? Bukan lebih mahalnya juga sih, karena untuk dapat barang yang kontes itu kan nggak gitu banyak juga kan. Oh, nggak gitu banyak permintaan. Untuk bukan permintaannya, untuk perfect bodinya itu loh. Jadi nggak bisa banyak itu kalau untuk ikan show. Oh, karena memang susah nyari yang show ya. Yang benar-benar perfect itu susah. Jadi kalau yang show ikannya ditaruh mana, Bang? Dibuat siapa? Buat orang lokal apa buat? Banyak, luar juga ada. Tapi harganya beda. Kayaknya beda dia. Tapi harganya dibedain, guys. Tuh, gitu caranya. Keren banget. Oke, sebelahnya lagi ada apa itu? Ini lowo lagi. Lowo. Ini Panda-panda kecil. oh, ini kecil, lebih kecil lagi. Lucu-lucu banget ini. Tuh. Gila ya, seru banget lihatnya kalau sebanyak ini ya. Ini kalau begini dia bisa gede nggak sih, Bang? Masih bisa. Maksudnya kalau di dalam sini doang, nggak Oh dipindahin? enggak. Karena kan populasi padat. Kalau begini dia nggak bisa gede? Bisa tapi lama banget. Lama banget? Lama banget. Rame banget. Isinya 500 lebih soalnya kan. Mantap.
Oh, ini udah mulai gede lagi. Ryukin. Ryukin. Gila ya, yang buat partaian Om Byokan aja bentuknya bagus ya. Contoh bisa ketemu yang bagus lah, kayak gini ya oke lah tuh ya kan. Agak bulat-bulat kecil ya. Cuman kalau Ryukin gedenya mau bulat tetap kecil, apa mau gede harus panjang juga Ryukinnya. Sama. Oh. Paling yang membedakan dia punya punduk ini lebih tinggi dikit. Gitu aja. Kayak gini. Ya, jangan yang terlalu flat juga. Oh, kalau flat tertuanya tetap jelek ya? Nggak bakal naik punduknya. Oh, nggak ngangkat. Jadi harus ada naiknya kayak mana ya? Ya contoh kayak yang tadi yang round lah itu. Contoh kayak gini. Nah, ini nih, ini oke. Ini masih bisa gede nih. Masih bisa gede. Tuh. Dan tinggi juga dia punya punduk. Tinggi berotot intinya tuh. Cara milihnya gitu yang bagus, guys. Punduknya tinggi berotot. Badan agak manjang biar dia tetap gede. Keren. Nih, ada lagi. Nah, kalau tank sini apa, Bang? Sama juga masih dia. Kecil-kecil juga ini. Ya. Wow. Lihat nih ke sini. Full nih. Woi, bawah, atas, kiri, kanan. Ada isinya semua, gokil. Wow. Keren banget ini rancu. Full rancu. Woi. Ini tiap hari full begini, Bang. Memang. Ya kalau misalnya ada tempat kosong ya langsung masukin barang lagi. Ambil barang lagi di empang. Jadi nggak boleh kosong kalau di sini. Nggak boleh kosong. Muter terus. Wow. Jadi breedingnya di empang, Bang. Breeding tetap di kolam juga, tapi kan langsung ada empangnya gitu. Oh, langsung ada empangnya. Betul. Tapi beda tempat, bukan di sini breedingnya ya. Bukan. Ini penampungan doang aja kayak begini ya. Jadi istilahnya tuh Udah barang kayak tempat ready lah di breeding. sini. Siap jual. Siap jual. Tuh. Nih, Bang, kalau saya misalkan nekat, saya mau beli satu akuarium ini, berapa duit? Ya, misalnya satu ekornya misalnya ya, 5.000 aja. 5.000 kali 500. Kali 500. 5.000 kali 500, 2,5. Bener nggak sih? Iya kan? 5.000 kali 50, 250.000. 2.500.000. 25 juta. Hah? Ya segitulah ya pokoknya ya. Segitulah pokoknya. Oke, keren banget. Nih ada lowo lagi. Ini ada ikan bawal, Bang. Ngapain, Bang? Oh, buat kalau iseng aja. Oh, Piaraan. ada ikan bawal di sini. Nah, ini ada kolam lagi nih. Wih. Gila. Kenapa sih, Bang, di sini harus ada palut kacanya? Emang kaca ini ngaruh, Bang? Ya, Maksudnya kan banyak banget gitu. jadi kan kita lebih enak gitu kerja. Kalau misalnya di kolam ini kita cuma bisa lihat di top view. Top view. Jadi Kalau- sortirnya susah ya maksudnya? Sortirnya nggak susah sih. Jadi untuk mempermudah sortir ditaruh di palut seperti ini. Ya, tambahnya kita lebih enak juga ngeliatnya lebih nyaman. Karena dia slide view kan. Bener. Jadi ini kalau kayak kecil-kecil gini aja dilihat udah asik ya. Udah asik. Sumpah ini luar biasa loh. Banyak banget ini. Waduh, sampai kagak. Bang, kalau ada ikan hilang di sini emang ketahuan, Bang. Oh, ketahuan karena setiap kolam itu ada stoknya semua. Masa? Ada stoknya semua. Kok ada yang maling gitu tiba-tiba anak jalanan ya ngambil ikan? Tapi nggak mungkin juga sih. Bingung bawanya ya. Bingung bawanya. Masa pakai tangan gini mati dia ikannya ya. Oke, keren banget loh. Tapi ini wah super banyak tuh. Sampai sana ada isinya semua. Hebat. Ini bakal yang gede-gede juga ada di sini loh. Keren. Nih ada red cap guys, di sini ada red cap. Red cap, jambul balon. Red cap. Ini ada balon head juga. Oh, ada yang aneh-aneh juga di sini. Tuh ada balon head di situ. Lihat gak? Ada balon head. Tuh, ini nih balon headnya cakep banget tuh. Ih, cute banget. Wah, ini harga berapa, Bang, beginian? Ya kalau balon head itu hampir sama kayak harga-harga panda dia. Kayak panda. 35 ribuan itu ya? Pokoknya dia di range-nya di 50, Oh, 40-50-an lah. 40 sampai 50 ribuan. Wow, mantep banget. Red cap, balon head. Sebelahnya lagi apa lagi nih? Mungkin Ini Ryukin kecil-kecil. Oh, keren banget guys. Tuh, ada Ryukin kecil-kecil banyak banget. Mantap. Sebelahnya lagi. Ini filternya di mana sih, Bang? di belakang. Oh, itu. Itu filternya, guys. Sebenarnya kan ini bisa dikasih kaca sininya ya. Kurang lah kayaknya. Udah kurang view-nya soalnya ke hadang yang dak sebelah sini. Nggak bisa nyaman. Nggak ngelihatnya kurang enak. Ya kayak itu kan ketutup ya harus dari deket banget. Gitu. Wih, ini Ryukin lagi, Ryukin. Banyak banget. Nih red cap lagi di sini, red cap lagi. Red cap dan Wow. oranda red white. Dan oranda red white. Ada juga semua, boy. Halo. Kalau ngeliatnya gini asik banget ya. Tuh. Ikan koi tapi kecil-kecil banget gitu. Tuh, keren. Bang, dari tadi semua akuarium ada ini, air mancur ini. Fungsinya apa sih, Bang?
Nah, dia untuk itu juga sih sebenarnya kayak oksigen juga sih. Apa? Karena kayak oksigen juga gitu. Oksigen fungsinya. Dia tambahkan untuk kayak gini kan microbubble lebih besar. Oh, jadi ada microbubble namanya. Ini ya yang kayak gitu ya. Nanti bisa kita langsung lihat di fiber yang tank kaca itu. Itu Oh. pasti lebih kelihatan jelas. Lebih kelihatan ya. Microbubble-nya. Namanya microbubble. Fungsinya Kalau untuk apa, Bang? oksigen. Microbubble? Oksigen. Oksigen di dalam kandungan air ini jadi lebih banyak. Jadi Oksigen jadi lebih banyak. ikan pun misal pun padat, tapi dia tetap masih aman lah dibanding di bak kolam kayak gini gitu. Oke, jadi ikan lebih padat, lebih aman kalau pakai microbubble. Gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak kalau nggak dikasih kayak filter utama pada umumnya? Bisa. Kayak misalkan arus biasa gitu, bisa. Tapi kan lebih enak lagi untuk renang ikan lebih nyaman lagi tuh di kayak gini sebenarnya. Pakai mushroom. Iya, pakai Ikan mushroom pun namanya. lebih rileks renangnya. Ikan lebih, karena ini tuh kayak nggak ada dorongan airnya ya. Betul, dia malah kan tekanan jatuhnya kan. Dia tekanan ke bawah, nggak disembur gitu. Ya. Kalau disembur ikan kadang kelagapan, wah, bengkok-bengkok ekornya ya. Tuh, wih keren banget. Wow, ini ternyata kolam ini bersih-bersih banget loh, bening-bening banget. Astaga, salut, ini keren sekali. Oke, kita balik yuk ke depan ya, kita closing ya. Untuk menunjang kebutuhan hidup Mas Koki, terutama buat yang kontes, atau kalau kalian yang mau super jumbo, yang gede-gede Mas Kokinya, itu harus punya tempat pemeliharaan yang gede juga. Gak bisa kalian taruh di akuarium di atas meja belajar gitu ya. Kalau mau Mas Kokinya gede, kalau mau gede tempat piaranya juga harus gede. Makanya mereka di sini bikin juga yang namanya bug fiber. Bug fiber ini didesain khusus ideal buat Mas Koki supaya Mas Koki kalian bisa ukurannya sampai super jumbo, which is di atas 25 cm lebih lah ya. Mungkin 30 cm kali ya, nggak tahu, nggak pernah lihat sih gua. Tapi kalau ada, nah itu dari tank-tank fiber kayak gini. Mereka nge-molding sendiri, ngebuat sendiri, ngeriset sendiri, sampai jadi semewah dan sebagus ini. Keren nggak? Nah ini namanya adalah Limas Tank atau Limas Fiberindo. Nah kalian kalau mau piara Mas Koki, wajib punya ginian juga nih guys. Nah ini memang paling mencolok tank yang ini nih di tengah-tengah. Bagus banget sih. Nah, ini contoh microbubble nih, jelas banget nih. Ini ya. Nah, kandungan oksigen dalam airnya. Nah, ini Ini dihasilkan dari mushroom. Dari mushroom ini. Wow. Ini kalau orang ada mau beli tank kayak begini harganya berapa, Bang? Bisa langsung hubungi adminnya. Oh, hubungi di sini ya. Oh, beda divisi ya itu ya. Beda divisi. Tuh bisa hubungi di sini, bagus banget. Fiber. Iya, keren banget ini guys. Luar biasa. Keren. Makasih banyak Bang Halim ya. Sama-sama. Kita sudah boleh belajar banyak hari ini di sini. Ada apa goldfish oranda, ada cara pembesaran di sana, ada cara ngirim ekspor. Gimana? Yang mana yang paling kalian tertarik? Komen di bawah ya. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.